Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Yang saya hormati terutama dosen pengampu di bidang mata kuliah Sistem Cerdas, Bapak Dedi Irawan. Kemudian ini merupakan tutorial lanjutan dari yang sebelumnya saya sudah memberikan tutorial kepada Anda semua bagaimana cara untuk menginstalasi aplikasi untuk menghitung logika fuzzy, ya begitu ya. Baik. Nah, jadi setelah kalian install, tampilan awalnya seperti inilah dia ya. Nah, ini yang telah saya modif, sudah saya modif sebelumnya di via program ya. Jadi banyak di sini yang saya modif. Nah, di sini untuk penelitiannya sudah saya buat nama saya dan juga ada teman kelompok saya. Baik, jadi mengenai perhitungannya ya kita langsung saja login. Kemudian kita masuk ya. Baik. Jadi untuk yang pertama di sini kalian isikan terlebih dahulu kondisinya. Nah, di sini sebelumnya ini adalah nama kondisi. Jadi di sini kita ubah dia di bagian alternatif. Ya, jangan kondisi. Jadi kita ubah di sini adalah kasus. Nah, baik. Jadi namanya adalah kasus. Coba kita ubah, kita save. Dan kemudian di sini kode nama kasus ya, kode kemudian nama kasus untuk namanya nama kasus. Baik. Lalu kita refresh kembali. Nah, berubah dia ya, nama kasus. Nah, untuk keterangannya di sini, nah jadi nama kasus ya. Atau kalau tidak nama kasus, nama saja ya, nama himpunan gitu ya. Baik. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan tutorial ya. Jadi yang pertama untuk nama kasusnya, nama siapa yang akan di sini kan karena saya membuat sebuah tutorial untuk menghitung logika fuzzy dalam menentukan jurusan ya, mahasiswa dalam menentukan jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi ya, jalur SNPTN. Jadi untuk nama sendiri di sini nama teman saya ya, ini saya buat sendiri. Atau cara menambahkannya bagaimana? Nah, ini kita klik tambah yang pertama. Kemudian untuk kodenya kita buat terserah ya. Anda boleh buat A1, Anda boleh buat 01, itu terserah. Nah, untuk nama himpunannya di sini terserah ya, mau nama Anda boleh, nama teman Anda boleh, nama siapa saja. Contoh saya buat di sini ya. Atau saya buat siapa ya? Contoh saya buat nama teman saya lagi ya. Rian ya, Rian. Baik. Untuk keterangannya saya buat di sini. Tadi apa ya keterangannya? Sebentar saya kopikan saja biar lebih cepat. Jadi caranya ditambah ya, di bagian kondisi ditambah, kemudian untuk kodenya ini terserah ya, mau A1, A5, 01 terserah ya. Untuk nama himpunannya di sini nama teman saya. Kemudian keterangannya saya buat di sini nama peserta yang tentukan jurusannya. Jadi buat Anda terserah mau buat apa nama keterangannya. Yang pasti di sini karena saya ingin untuk mencari menentukan nilai masuk jurusan mana, maka saya buat nama peserta yang ditentukan jurusannya gitu. Nah, baik. Nah, ini sudah masuk. Untuk fungsi keanggotaan di sini saya buat nilai ya. Nilai IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika di sini merupakan nilai inputnya ya. Ini nilai inputnya, batas bawahnya dia berapa, batas atasnya dia berapa ya. Ini boleh terserah kita, batas bawah kita boleh buat 0, kita boleh buat 50 ya. Jadi itu terserah kita. Nah, mengenai batas-batasnya saya buat cukup baik dan sangat baik. Di sini saya buat 3 ya nama-namanya. Kemudian ada 3 batas ya. Batas 1, batas 2, batas 3, batas 4, atau kalian mau hapus juga boleh ya. Tapi jangan.
Baik, jadi batas 1, batas 2, batas 3, batas 4 ini ketentuan nilainya ya, kriteria nilainya. Jadi untuk yang cukup itu saya buat 50, 60, 65, 67. Untuk yang baik saya buat 60, 68, 70, 71 dan 72. Untuk yang sangat baik saya buat 73, 75, 76 dan 78. Ini untuk keterangan nilai IPA. Lalu saya simpan, dan untuk kurvanya ini sendiri sudah ada ya di sini. Jadi tidak perlu lagi membuat kurva, jadi sudah otomatis di sini. Baik. Dan sama juga dengan nilai bahasa Indonesia, saya buat seperti itu juga ya, dan seterusnya. Inilah nilai inputnya. Jadi nilai inputnya IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Untuk jurusan ini untuk nilai apa? Nah, untuk jurusan ini adalah nilai outputnya. Jadi jurusan mana yang nanti akan ditentukan gitu ya. Contoh sistem informasi kita buat 60 gitu ya. Atau ya kita buatlah gitu ya. Misalnya 60 ya. Atau 60 juga ya, contoh gitu ya. Nah, contoh kita buat 60 lagi gitu. Atau 80 lah ya, 80, 70 gitu ya. Coba ya. Nah, jadi setelah kita sudah menentukan tadi ya juru untuk nilai-nilainya, nah disinilah fungsi keanggotaan itu. Nah, sinilah hasil outputnya yang bisa kita tentukan. Kemudian ini kan fungsi keanggotaan sudah kita cari tadi kan, sudah kita isi input, kemudian aturan. Inilah aturan Fuzzy yang mau kita buat gitu ya. Contoh di sini ini yang sudah saya buat. Bagaimana caranya? Nah, ini langsung saja kalian gini kan ya. Jadi tidak perlu apa ya, tidak perlu berlama-lama gitu ya. Langsung saja dia langsung ke output sebenarnya ya. Dan jurusan sistem informasi gitu ya. Untuk hasil kemudian di sini sudah dapat lah hasilnya ya, total 70 ya, 70. Nah, ini berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditentukan begitu ya. Nah, jadi untuk perhitungannya bagaimana? Untuk perhitungannya ini nilai ya kalian tambah ya. Nah, cara menambahnya bagaimana? Ubah ya, ubah. Sini nilai IPA contoh saya buatlah 80, nilai bahasa Indonesia 87, bahasa Inggris 78, matematika 75 gitu ya. Baik. Jadi ini ketentuan nilainya. Nah, inilah dia untuk perhitungannya. Setelah perhitungan kita dapatkan hasil bahwa untuk rule-nya, aturannya, if nilai IPA baik and nilai bahasa Indonesia sangat baik, and nilai bahasa Inggris baik, and nilai matematika sangat baik, dan jurusan sistem informasi. If nilai IPA baik, and nilai bahasa Indonesia sangat baik, and nilai bahasa Inggris baik, and nilai matematika baik, dan jurusan biologi. Nah, nih. Tapi ini jurusan sistem informasi semua ya, berarti tadi saya buat sesuai dengan ini berarti ya rule-nya. Baik. Jadi boleh dibuat yang lain juga gitu ya. Baik. Nah, jadi seperti itu ya penilaiannya. Jadi untuk Fuzzy-nya ini dapat dia, tapi di sini 0 ya. Nah, ini ya dapat dia dari sini. Kemudian untuk ininya mu-nya sekitar segini ya. Jadi seperti ini ya dalam penggunaan aplikasinya ya. Saya belum tahu lebih jauh, tetapi seperti inilah dalam penggunaan aplikasi yang sudah diberikan dalam menentukan logika Fuzzy. Nah, begitu. Jadi seperti inilah hasil yang didapat nantinya. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya bagaimana cara perhitungan logika Fuzzy menggunakan aplikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, dan untuk tutorial sebelumnya dalam penginstalan aplikasi sudah ada di video sebelumnya ya. Baik. Demikian untuk tutorial hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.